Selamat pagi, perkenalkan nama saya Joyo Westian Perupurba. Saya dari kelas Administrasi Bisnis 3D, NIM 2509142. Mata pelajaran yang ingin saya bahas kali ini tentang ekonomi mikro dengan judul elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas silang. Yuk kita bahas bersama. Konsep elastisitas digunakan untuk mengukur sampai di mana besarnya respon atau kesepakatan variabel terikat jika terjadi perubahan pada variabel bebas tertentu. Besar kecilnya kepekaan tersebut dapat dilihat dari besarnya angka koefisien elastisitas atau indeks elastisitas. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Ada beberapa faktor-faktor penentu elastisitas permintaan. Di antaranya yang pertama, ketersediaan barang pengganti. Semakin banyak barang substitusi yang tersedia, permintaan akan cenderung semakin elastis karena pembeli dapat membeli barang lain bahkan jika harga berubah sedikit saja. Jika tidak ada pengganti yang cocok, efek substitusi menjadi mengecil dan permintaan menjadi cenderung tidak elastis. Yang kedua, persentase dari pendapatan pembeli. Semakin tinggi harga barang, elastisitas cenderung lebih tinggi karena pembeli akan lebih berhati-hati dalam membeli barang tersebut. Disebut efek pendapatan dan berpengaruh cukup besar. Yang ketiga, kebutuhan. Semakin penting kebutuhan akan suatu barang, permintaan akan menjadi tidak elastisitas karena pembeli akan membelinya tanpa memperdulikan harga. Contohnya adalah obatan insulin bagi yang membutuhkan. Yang keempat yaitu durasi. Umumnya, semakin lama perubahan harga barang bertahan, elastisitas akan semakin tinggi karena konsumen memiliki waktu dan kesediaan untuk mengubah perilaku konsumsinya. Yang kelima, loyalitas merek. Loyalitas terhadap suatu merek dapat mengurangi sensitif terhadap perubahan harga, sehingga permintaan menjadi tidak elastis. Yang keenam, pembayaran. Jika pembelian dibayar oleh pihak lain, permintaan cenderung tidak elastis. Sebagai contoh, pengeluaran dinas yang ditanggung perusahaan. Yang ketujuh yaitu barang yang aditif. Barang yang bersifat aditif dapat menyebabkan cenderung memiliki permintaan tidak elastis karena konsumen kecanduan akan terpaksa membelinya sekalipun harganya turun. Sebagai contoh adalah rokok, minuman keras, atau heroin. Selanjutnya itu cara menghitung elastisitas permintaan. Ada 3 jenis utama, yaitu dengan rumus PET sama dengan ABS dalam kurung persen per quality demi per persen price tutup kurung persen KD sama dengan KD dikurang Q0 per Q1 dikurang Q0 per 2. P sama dengan P1 dikurang P0 per P1 dikurang P0 per 2, dimana dengan penjelasan persen perubahan kuantitas yang diminta, KD ke kuantitas baru atau kuantitas lama atau kuantitas rata-rata, Q persen perubahan harga atau P atau harga baru dikurang harga lama per harga rata-rata. PET selalu diberikan sebagai nilai absolut atau nilai positif karena kita tertarik dengan besarnya. Macam-macam elastisitas harga permintaan, yaitu yang pertama, permintaan elastisitas atau ED kurang dari 1. Apabila diperoleh ED kurang lebih dari 1, sifat permintaan dikatakan elastis. Harga diberikan konsumen PK terhadap perubahan harga barang atau perubahan harga sebesar 1%. menyebabkan terjadinya perubahan jumlah yang diminta lebih dari 1%.
Barang-barang yang mempunyai sifat permintaan yang elastis adalah barang-barang yang mempunyai pengganti atau substitusi, dan barang-barang elektronik seperti CD, televisi, dan DVD. Yang kedua, permintaan elastis ED lebih kecil dari 1. Pada jenis elastisitas ini, konsumen kurang peka terhadap perubahan harga. Artinya, meskipun harga naik atau turun, masyarakat akan tetap membelinya. Barang yang mempunyai elastisitas yang inelastis adalah barang yang kebutuhan pokok dan barang-barang yang tidak mempunyai pengganti atau substitusi. ED kurang dari 1 berarti perubahan harga sebesar 1% menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta kurang dari 1%. Yang ketiga, permintaan elastis atau uniter. ED sama dengan 1. Elastisitas permintaan ini mengandung arti bahwa perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta sebesar 1%. Yang keempat yaitu permintaan elastisitas sempurna atau ED sama dengan 0. Suatu barang jasa disebut memiliki elastisitas sempurna jika memiliki koefisien elastisitas tak terhingga. Dengan demikian, pada barang tertentu jumlah yang diminta konsumen mencapai titik terhingga atau persediaan barang atau jasa yang ada diminta oleh konsumen. Salah satu yang memiliki ciri ini adalah bahan bakar atau BBM. Yang kelima, permintaan inelastis sempurna atau ED sama dengan 0. Untuk barang yang penting sekali atau kebutuhan yang sangat pokok, berapapun perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Kurva jenis elastis ini akan membentuk garis lurus yang sumbu vertikal atau sumbu P. Selanjutnya yaitu permintaan tidak elastis. Permintaan tidak elastis terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan kecil yang tidak proporsional dalam kuantitas yang dimiliki. Misalnya, perubahan barang dengan permintaan tidak elastis mungkin mengalami kenaikan harga sebesar 30%, tetapi akibatnya permintaan turun hanya 10%. Barang yang mengalami permintaan semacam ini diberi label sebagai tidak sensitif terhadap harga dan biasanya merupakan barang penting yang tidak dapat diganti oleh konsumen, atau seperti obat-obatan, rokok, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran lebih jauh. Elastisitas penawaran terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu elastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga. Yang kedua, penawaran inelastisitas, yaitu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Yang ketiga yaitu penawaran elastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1. Yang keempat yaitu penawaran elastis uniter, yaitu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1. Yang kelima yaitu elastisitas penawaran sempurna, yaitu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0. Perhitungan elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu koefisien elastisitas penawaran sama dengan Q bagi P kali P bagi Q sama dengan Q sama dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan, P sama dengan perubahan harga barang, P harga awal barang, Q jumlah awal barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu yang pertama, sifat industri. Sifat industri yang sedang dibahas adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi elastisitas harga penawaran. Yang kedua yaitu ini akan membantu dalam memahami sejauh mana produksi dapat ditingkatkan dengan perubahan harga produk yang sesuai. Sifat barang
Ketersediaan barang konsumsi juga merupakan salah satu faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Substitusi adalah barang-barang yang difaktorkan produksinya dapat ditransfer dengan mudah. Yang ketiga yaitu definisi komoditas. Definisi komoditas juga memainkan peran penting dalam elastisitas penawaran. Jika suatu komoditas memiliki definisi yang sempit, maka akan memiliki elastisitas penawaran yang lebih besar dan sebaliknya. Yang keempat yaitu waktu. Waktu juga merupakan suatu faktor penting yang menentukan elastisitas harga, karena terlihat bahwa harga lebih elastisitas dalam jangka panjang dibandingkan dengan perusahaan jangka pendek. Hal ini disebabkan alasan bahwa dalam jangka panjang perusahaan dapat mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, menginvestasikan lebih banyak modal dan mesin untuk meningkatkan produksi yang menghasilkan peningkatan pasokan. Selanjutnya yaitu elastisitas silang. Elastisitas silang merupakan jenis elastisitas yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta barang tersebut. Contoh ringkasannya adalah hubungan antara sepeda motor dengan bensin dan nasi dan lauk pauk. Hubungan antar barang dibagi menjadi dua yaitu substitusi atau saling menggantikan, komplementer atau saling melengkapi. Baik substitusi atau komplementer dilihat dari hasil perhitungan nilai elastisitasnya silangnya. Jika hasil perhitungan elastisitas silangnya positif, maka hubungan dua barang tersebut adalah substitusi atau silang menggantikan. Jika hasil perhitungan elastisitas silang negatif, maka hubungan dua barang tersebut adalah komplementer atau saling melengkapi. Jika hasil perhitungan elastisitas silangnya nol, maka hubungan dua barang tersebut adalah tidak ada atau tidak saling mempengaruhi. Berikut adalah formula menentukan nilai elastisitas silang, yaitu EXY sama dengan persen perubahan jumlah barang kali yang diminta per persen perubahan harga barang yang Y. Elastisitas silang memperlihatkan hubungan dua barang dilihat dari apakah perubahan harga suatu barang mengakibatkan perubahan permintaan barang lainnya. Terdapat tiga komponen yaitu bersifat substitusi, komplementer, atau nol, atau tidak ada hubungan sama sekali. Di sini saya membuat suatu contoh soal untuk membahas tentang elastisitas silang dengan rumus atau sifat-sifat itu sebagai berikut. E kali Y sama dengan persen perubahan jumlah barang kali yang diminta per persen perubahan harga barang Y, atau E kali Y sama dengan QX per PY dalam kurung PY per QX. Jika X kali Y lebih besar dari 0, untuk barang substitusi misalnya jika harga beras naik, maka beras yang diminta akan turun sehingga gandum yang diminta akan naik. Jika X kali Y kecil dari 0, untuk barang komplementer misal jika harga gula naik sehingga menyebabkan gula yang diminta turun, maka teh yang akan diminta juga turun. Selanjutnya itu jika X kali Y sama dengan 0 untuk dua barang yang netral atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Contoh soalnya itu variasi harga dan jumlah barang yang diminta berubah gula pasir, gula Jawa dan gula batu untuk semester dan dua periode tahun tertentu berdasarkan laporan penjualan eceran sebagai berikut. Gula pasir atau B, gula batu atau P, gula Jawa atau J. P per kg sama dengan 1000, Q per kg sama dengan 2000, PKG semester 2 yaitu 13.000, K per kg sama dengan 12.000 semester 2. Gula Jawa yaitu semester 1 P per kg sama dengan 7.000, Q per kg sama dengan 1.500. Semester 2 P per kg sama dengan 500, Q per kg sama dengan 1.300. Gula batu semester 1 P per kg
sama dengan 500, Q per KG sama dengan 2000, semester 2, P per KG sama dengan 10.000, Q per KG sama dengan 4.000. Hitunglah tingkat elastisitas silang antar gula pasir dan gula Jawa. Tingkat distribusi gula pasir dan gula Jawa adalah Q per P per PQ per QP sama dengan 25 dikurang 20.000 dikurang 5.000 sama dengan 8.000 dikurang 7.000 sama dengan 1.000. P sama dengan 7.000 dan OP sama dengan 20.000. Jadi EPI sama dengan IP per PI sama dengan PI per OP. So, EPI sama dengan 5.000 per 1.000 atau 7.000 per 20.000. EPI sama dengan 175.000. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa FPJ sama dengan 100,75.000 lebih besar dari 0. Berarti antara gula pasir dan gula Jawa merupakan barang substitusi, yaitu bila harga barang per kg gula pasir mengalami kenaikan, maka jumlah gula pasir yang diminta akan turun dan dipastikan ini diikuti peningkatan jumlah gula Jawa yang diminta pasar. Sebaliknya, jika harga beli per kg gula pasir turun, jumlah gula pasir yang diminta akan meningkat, sementara gula Jawa yang diminta mengalami penurunan. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.